teman-teman, ini video kemarin dari Forum Keadilan yang Hendy Satrio mengatakan mengenai Ferry Latuhihin ya, yang dia tidak pernah kasih uang, hanya buah dan cookies. Kita nonton sebentar, teman-teman. Saya dapat surat resmi diperiksa untuk dimintai keterangan tentang Ferry Latuhihin, pajak Ferry Latuhihin. Oh, ternyata saya nggak sendirian. Ada Bang Akbar, kemudian Bang Renald Kasali, beberapa podcaster lah. Mas Hensa ngundang Prof. Ferry Latuhihin, dikasih apa? Saya nggak pernah ngasih uang. Semua narasumber saya itu pilihannya cuma dua, buah atau cookies. Ini berkaitan dengan lontaran-lontaran pernyataan atau apapun dari Pak Ferry, Pak Profesor Ferry yang kadang-kadang memang sangat tajam ya. Bukan sangat tajam, dia kan emang nyerang Purbaya nggak bisa inilah, Purbaya mundur aja dan lain-lain. Ada apa kantor pajak dengan Ferry Latuhihin kan? Pak Purbaya memang berlindung dari undang-undang pajak bahwa setiap warga negara itu berhak diperiksa pajaknya. Tapi kalau kemudian spesifik Ferry Latuhihin, menurut saya sih sangat wajar kalau kita kemudian berprasangka yang lucu-lucu. Apakah Pak Purbaya melakukan hal seperti itu karena dapat ide dari atasannya? Yang bilang londo ireng lah, yang apalah. Saya berpendapat begini, apapun yang dilakukan menterinya Pak Prabowo, kalau itu nggak ditegur, itu mungkin sudah dapat blessing. Oke, kemudian Pak Ferry bikin lagi nih video di hari berikutnya ya, khusus mengenai Mbak. Spesial ingin membahas figur Purbaya yang menjadi ramai karena kemarin itu muncul video di Forum Keadilan yang mengundang Bang Henry Satrio sebagai tamunya ya, menjadi viral. Apalagi di situ dilihat judulnya Purbaya menargetkan Ferry Latuhihin ya. Semua podcaster itu diberikan surat cinta oleh pajak menanyakan berapakah mereka membayar saya sebagai tamu ya di dalam video YouTube mereka. Dan ini menjadi bahan ketawaan dari semua orang ya, sebab yang mendapat surat cinta dari pajak itu bukan cuma Bang Hensat saja, tapi juga Renald Kasali, Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan entah siapa lagi yang mendapat surat cinta dari pajak yang ingin mengetahui bahwa mengundang saya itu membayar berapa. Ini tentu sangat lucu sekali ya teman-teman ya. Sebab apa? Sebab memang saya sudah indikasikan, saya sudah perkirakan Purbaya ini ingin membalas dendam kepada saya ya. Karena saya sangat kritis sekali terhadap beliau dan kayaknya nanti akan saya hajar ini Ferry Latuhihin ya lewat pajak ya. Menurut saya ini adalah kelakuan anak kecil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang menteri keuangan teman-teman ya. Saya tahu saya ditargetkan dari mana karena menurut para podcaster kawan-kawan saya itu seperti Bang Henry Satrio ya, Forum Keadilan ya kan, Bang Akbar Faisal, Renald Kasali, tamu-tamu yang lain tidak dipertanyakan oleh pajak, cuma saya saja ya. Berarti memang benar dugaan saya, Purbaya ini ingin membalas dendam kepada saya lewat pajak. Ini menurut saya adalah abuse of power. Hati-hati Pak Purbaya ya. Anda menyalahgunakan wewenang Anda untuk dendam pribadi Anda. Itu sangat berbahaya sekali ya. Dan memang benar sejak awal Purbaya diangkat menjadi Menteri Keuangan, saya sudah bersuara di mana-mana, di TV channel, di YouTube channel mengatakan this is not the right man. Ini bukan orang yang tepat. Oke, siap. Jadi teman-teman tinggal nonton ya di video mereka, di originalnya. Dan sekarang gua akan memberikan komentar gue seputar permasalahan ini. Gue sudah pernah bikin video mengenai Pak Ferry Latuhihin sebelumnya ya, di video gue beberapa hari yang lalu. Itu juga cukup ramai. Mungkin teman-teman kalau mau silakan nonton ke sana. Di situ di video itu ya, gua mengatakan bahwa SP2DK itu hal yang biasa ya. Pak Ferry tidak perlu terlalu menaruh hati gitu ya, nggak perlu terlalu marah-marah gitu. Tetapi berkembangnya isu-isu ini ternyata nggak cuma dia yang dipanggil. Ternyata si Bang Hendy Satrio juga dipanggil, termasuk Renald Kasali, orang-orang besar itu ya. Untung gue nggak dipanggil lah. Kalau gue panggil, gue tempeleng itu orang pajak itu ya.
Tapi gue nggak pernah sih ngundangnya Pak Ferry ya. Kalau gue ngundang Pak Ferry juga, mungkin gue juga akan dipanggil ya sebagai podcaster ya. Kalau gue dipanggil sih, gue bakar itu. Maksud gue bakar mentalnya ya, bukan gue bakar kantor pajaknya ya. Oke, teman-teman. Jadi dari podcast itu kan si Pak Hendry Satrio menyatakan diri dia dipanggil oleh petugas pajak untuk memverifikasi mengenai penghasilan dari Ferry Latuhihin. Yang sangat gue sayangkan adalah podcaster besar-besar ini ya, kayak si Forum Keadilan, si siapa? Renal Kasali, kemudian siapa lagi ya? Itu orang-orang itu tuh nggak ngerti pajak gitu loh. Mereka nggak ngerti pajak dan mereka tidak mengundang seorang konsultan pajak yang kredibel, yang mungkin profesional, yang paham pajak untuk bisa memberikan saran-saran mengenai pajak, untuk bisa memberikan ide-ide mengenai perpajakan ya. Kalau dia undang gua akan kasih banyak saran yang bermanfaat gitu ya. Namun sayang sekali mereka ini asal ngomong aja, asal bacot aja tuh di media sosial. Tidak pakai dasar hukum, nggak pakai hukum pajak, pokoknya semuanya tarik otot, tarik urat saraf gitu loh ya. Si Purbaya juga asal bacot, si teman-teman kayak Pak Ferry dan kawan-kawan juga asal aja ngomong di media sosialnya, tidak pakai dasar hukum, nggak jelas juga mengenai apa yang mau dibahas mengenai unsur perpajakannya ya. Oke, jadi akhirnya banyak blunder yang terjadi. Oke, sekarang pertama-tama dulu deh, gua akan bahas dulu mengenai urusan hukumnya nih. Mengenai hukum pajak ya, karena kan gue orang pajak ya, terlepas dari masalah politiknya. Nanti kita bahas mengenai politiknya. Nah, sekarang Pak Ferry nih, gue tantang deh Profesor Ferry Latuhiin, berani nggak kita buka-bukaan yuk Pak? Kita buka-bukaan, Bapak saya undang ke podcast gue, kita buka surat dari kantor pajak, kita baca satu baris demi satu baris, kita beresin urusan pajaknya. Bagaimana Pak? Mau nggak? Gratis Pak, saya kasih gratis kalau Bapak bersedia terbuka untuk umum, dan ini juga bisa menjadi edukasi buat masyarakat Pak. Bapak kan senang edukasi tuh, mari kita mengedukasi masyarakat. Ini ada kasus real, kasus nyata, bagaimana petugas pajak yang Anda anggap sewenang-wenang, belum tentu iya ya, belum tentu betul. Mari kita bongkar, Pak. Kita buka, Pak. Kita viralkan, Pak. Kita perlihatkan kepada semua rakyat Indonesia apa yang terjadi pada Pak Ferry. Apakah betul Bapak bilang Purbaya yang brengsek, atau jangan-jangan memang ada permasalahan pajak yang perlu kita bereskan. Oke, nggak apa-apa ya. Sebagai manusia kan kita bisa salah, bisa benar ya. Kalau emang kita salah, kita ada pajak mesti bayar, kita bayar. Nggak ada masalah tuh Pak ya. Nah, tetapi kan bukan berarti gua ada salah di pajak, gua mesti dikerjain oleh si Purbaya, kan nggak begitu juga. Nah, oke Pak, kalau Pak Ferry berani, bersedia, mari Pak kita bongkar sama-sama dan kita fasilitasi untuk podcast bersama-sama. Kita ini orang pajak Pak, kita ini tahu banget, semua urusan pajak kita tahu banget Pak ya. Jadi nggak cuma asal bacot, nggak cuma asal menuduh-nuduh ke sana kemari ya, kita bahas satu demi satu, pasal demi pasal, Pak. Nah, sekarang gua akan bahas pendapat pribadi gua, teman-teman ya, mengenai isu ini, bagaimana kasus ini kok bisa berkembang sampai ke urusan personal, sampai sebegitu marahnya kedua orang ini ya. Padahal sama-sama orang tua ya, sama-sama orang tua, sama-sama orang dewasa, ayolah kita ngobrol-ngobrol santai kan harusnya bisa ya, cuman Purbaya mungkin terlalu arogan ya, gua rasa si Purbaya itu ya. Oke, sekarang, gue bahas dulu nih mengenai judul dari video Forum Keadilan. Pak Hendry Satrio mengatakan, "Saya tidak pernah kasih uang, hanya buah dan cookies." Ya, ini blunder Pak, ini blunder besar ya. Omong kosong lah ya, anak kecil juga tahu omong kosong Pak ya, lu nggak kasih uang itu, aduh, omong kosong ya, omong kosong ya. Nah, tetapi kalaupun itu benar, ya memberikan cookies adalah bentuk hadiah, ya, dan itu perlu dikenai pajak, oke. Nah, makanya ini kan jadi perdebatan nih, ini kan jadi perdebatan, masa iya kasih cookies jadi kena pajak? Jawabannya iya, Pak, jawabannya iya. Makanya lu perlu ngundang orang yang ngerti pajak kayak gue ini, supaya paham ini hukum pajak itu bagaimana perlakuannya. Dengan lu mengatakan kasih buah, kasih cookies, bukan berarti dia bebas dari pajak ya. Satu hal lu bohong, yang kedua itu tetap kena pajak, oke? Jadi itu blunder juga menurut gue ya. Jadi menurut gue yang terbaik adalah Pak Hendry jujur aja, kalau lu kasih uang aja, berapa kasihnya, kapan kasihnya, hitung-hitung aja gitu loh. Dan itu nggak besar kok, pajaknya nggak besar ya. Pajak untuk orang-orang kayak Pak Ferry ini gue rasa tidak terlalu mahal pajaknya ya. Ya tinggal dihitung aja gitu loh. Bahkan kalau di bawah PTKP ya nggak usah kena pajak gitu. Tapi kalau ngomong gua tidak kasih uang kan itu kayak anak kecil ya, ngomong kosong gitu ya. Satu, blunder pertama dari Pak Hendry Satrio. Yang kedua,
Pak Hendri Satrio mengatakan dia datang ke tempatnya petugas pajak, kemudian orangnya baik, dia bilang. Orangnya baik, ngobrol baik-baik, santai, kasih kasih makan atau apa gitu ya. Nah, ini blunder lagi. Ini blunder fatal, teman-teman ya. Ibaratnya gini, ibaratnya lu dipanggil ke kantor polisi. Oke, lu dipanggil ke kantor polisi, kemudian lu dikasih makan enak, dikasih pelayanan yang baik, kemudian lu bilang, Pak polisi orang baik ya. Ini kan orang tolol ngomong begitu ya, tolol banget. Ya, lu dipanggil ke kantor pajak aja, itu aja udah upaya brengsek, gitu loh. Ngerti nggak Pak Hendri maksud gue ya? Kalau dia orang baik, dia nggak nyari lu kemana-mana, dia cukup panggil Pak Ferry aja beresin gitu loh. Nggak usah sampai cari ke Pak Hendri, cari ke forum keadilan, cari kemana-mana. Itu aja udah perilaku orang brengsek gitu loh Pak. Ngerti nggak Pak ya? Itu aja yang namanya phishing, mencari-cari kesalahan orang lain melalui banyak channel. Itu aja udah perilaku yang brengsek Pak. Gitu loh. Tiba-tiba lu datang, ucuk-ucuk datang, mentang-mentang diperlakukan yang baik, lu bilang itu orang baik. Wah, salah nih Pak Hendri ya. Pak Hendri sadar nggak Pak? Tindakan Pak Hendri itu bisa membuat Pak Ferry Latuhihin masuk penjara. Oke, bagaimana ceritanya bisa masuk penjara gara-gara hal ini? Jadi gini, kita belum tahu ya ini kasusnya apa, tapi seandainya ini kasus bukper atau kasus pemeriksaan bukti permulaan. Kalau iya betul ini kasus bukper, berarti kan targetnya adalah masuk penjara. Targetnya adalah bikin Pak Ferry masuk penjara. Bagaimana Pak Ferry bisa masuk penjara? Harus minimal ada 2 alat bukti, Pak. Ya, yang namanya pidana kan? Yang namanya pidana termasuk pajak minimal 2 alat bukti. Sekarang Pak Henry datang nih ke kantor pajak, kemudian memberikan keterangan dong. Keterangan tersebut adalah bukti. Satu bukti, Pak. Ya, nanti siapa lagi datang ya? Si forum keadilan nih. Wah, sok jagoan ya, mentang-mentang orang akademis, mentang-mentang merasa benar gitu ya. Datang ujuk-ujuk ke kantor pajak nih, dikasihlah keterangan. Dapat satu keterangan lagi, dapat 2 alat bukti, Pak. 2 alat bukti cukup untuk membawa dia ke penjara, Pak. Oke, cukup untuk membuat Pak Ferry menjadi tersangka. Oke, terlepas dari data ini benar apa nggak benar ya, terlepas dari isi di dalam berita acara BAP-nya itu benar apa nggak benar, itu lain cerita. Oke, tetapi ada tanda tangan Anda di berita acara, berarti ada bukti. Ya, 1 bukti, 2 bukti, terpenuhilah unsur tersangka. Unsur tersangkanya masuk, jadi terdakwa dia, masuk penjara dia, Pak. Oke? Nah, jadi tapi ini pemikiran pribadi gua, teman-teman ya. Nah, jadi Pak Hendri, jangan mentang-mentang lu orang berpendidikan, lu orang orang pinter, atau lu merasa benar gitu ya, lu ujuk-ujuk datang ke kantor pajak tanpa berkonsultasi dengan konsultan pajak yang benar, ya. Lu mesti konsultasi dengan konsultan lu yang benar, gitu ya. Dengan lu datang itu, lu bisa menyebabkan Pak Ferry masuk jurang, ya. Walaupun di kantor pajak lu memberikan keterangan yang baik dan benar, bla bla bla, tiba-tiba berita acara lu itu dijadikan bukti di pengadilan, masuk penjara si Pak Ferry ya, bahaya sekali, oke. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah, ini pendapat pribadi gua teman-teman ya, kalau dipanggil kepada kantor pajak untuk urusan orang lain, nggak usah hadir, nggak usah datang ya. Ngapain? Lu nggak ada kerjaan bro, ya. Udah kaya raya lu nggak ada kerjaan ya. Nggak usah ngurusin hidup orang lain, nggak usah. Ya, kalau lu dipanggil untuk urusan orang lain, lu buang ke tong sampah, udah gitu aja. Kalau lu dipanggil untuk diri lu sendiri, harus datang, boleh, harus datang ya. Tentu saja pakai pengacara atau pakai konsultan pajak gitu ya. Jadi daripada lu ngurusin yang begitu-gituan, Pak Hendri dan kawan-kawan semua ya, mending ngurusin anjing di rumah, ngurusin kucing di rumah, ngurusin babi di rumah, ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin ngurusin bisnis, Pak ya. Ngapain ngabisin waktu 1 jam, 2 jam ke kantor pajak untuk memverifikasi urusan orang lain. Tolol banget ya. Nah, jadi Pak Hendri dan kawan-kawan ya, siapapun elu yang mungkin dipanggil untuk urusan-urusan seperti ini ya, kalau lu dipanggil untuk urusan orang lain, lu buang tong sampah, oke? Kalau di dalam surat itu ada permintaan data, boleh lu kasih datanya pakai surat dibalas, nggak usah datang, ngapain datang ya? Nggak ada anjing, nggak ada babi di rumah lu bisa lu urus. Aduh, orang-orang nggak ada kerjaan ini ya. Jadi jangan sok pahlawan, jangan sok jagoan, mentang-mentang lu merasa benar, mentang-mentang lu orang berpendidikan, orang akademis, lu pikir nggak apa-apa deh, gue datang deh, gue dipanggil ya gue beresin aja. Nggak usah Pak, ya nggak usah. Lu menjerumuskan Pak Ferry ke penjara. Hati-hati Pak.
Lu lu sebagai temennya maunya bantuin dia, justru blunder, justru lu menjerumuskan dia jadi tersangka masuk penjara, cilaka bos ya, cilaka buntut kuda kata Pak Ferry ya. Nah, kita masih ingat teman-teman kasusnya Febri Jampitsus ya. Waktu Febri Jampitsus dipermasalahkan di malam itu terbit satu surat kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di internal mereka kalau dipanggil nggak usah datang. Lu bayangkan guys ya, penegak hukum aja yang ngerti hukum tidak mau datang kalau dipanggil. Ngapain lu datang? Udah gitu urusan orang lain. Ih, pada tolol ini, pada wajib pajak tolol ini ya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Teman-teman masih ingat kasus MBG? MBG kan diproses sama teman-teman Jampitsus ya. Di internal polisi juga ada surat. Kalau nggak salah nih ya, mudah-mudahan gue tidak salah. Juga ada surat, tidak usah datang kalau dipanggil kejaksaan ya. Mereka-mereka aja para penegak hukum, orang yang ngerti hukum, ketika dipanggil tidak mau hadir. Lu ngapain hadir? Dipanggil untuk urusan orang lain. Nah, oke. Jadi mudah-mudahan Pak Henry mendengar podcast gua ini ya, supaya jangan mentang-mentang lu mau bantuin Pak Ferry, justru lu sendiri yang menjerumuskan dia ke penjara ya. Nah, berikutnya, ini sampai sekarang teman-teman kita belum tahu nih, ini kasusnya apa sih? Apakah SP2DK, ataukah pemeriksaan lapangan, ataukah pemeriksaan bukti permulaan? Ini 3 hal yang berbeda ya. Kalau SP2DK, kan kemarin gue menduga ini SP2DK. Kalau itu mah santai-santai aja ya, tinggal dibahas pribadi soal karena tidak ada ikatan hukum. Kalau ini pemeriksaan lapangan, ini serius, ini mesti diberesin Pak Ferry ya, jangan cuma dibiarin, harus diberesin pemeriksaan lapangan. Tapi kalau ini pemeriksaan bukper, lebih cilaka lagi, lebih serius lagi. Karena pemeriksaan bukper yang dicuekin akan menghasilkan tersangka, akan menyebabkan Pak Ferry menjadi tersangka. Oke, ketika lu sudah jadi tersangka, sama kayak Tom Lembong, sama kayak Nadiem, lu nggak bisa modal no viral no justice, Pak. Nggak bisa ya. Lu kira Presiden Prabowo mau kasih lu abolisi gratis? Mau kasih lu amnesti gratis? Enak aja. Nggak segampang itu, Pak. Ya, jadi masih jelas dulu nih, ini apa nih yang belum jelas ya. Tetapi dari pembicaraan yang kita dengar dari podcast itu ya, kan si Pak Hendy Satrio dipanggil untuk Ferry, si Forum Keadilan dipanggil juga, dan teman-teman yang lain dipanggil juga ya. Nah, ini adalah ciri-ciri pemeriksaan bukper. Sepemahaman gua, hanya bukper ya, hanya pemeriksaan bukper saja, di mana petugas pajak itu bisa memanggil orang-orang lain untuk urusan WP yang sedang dibukper. Oke? Di pemeriksaan biasa nggak bisa ya. Di pemeriksaan biasa setahu gua tidak bisa panggil orang lain untuk mengklarifikasi urusan WP yang ini. Nggak bisa. Hanya bukper yang bisa setahu gue ya. Nah, jadi kalau ini betul-betul bukper ya, kalau ini betul-betul pemeriksaan bukper, Pak Ferry ya harus menanggapi dengan serius, Pak ya. Penjara sudah di depan mata. Kalau Bapak macam-macam, orang pajak yang nekat ya, lu dihabisin Pak ya, dihabisin lu, dibinasakan ya. Begitu muncul status tersangka, masuk penjara Pak. Oke? Ketika lu masuk penjara, lu nggak bisa keluar-keluar di media sosial. Udah masuk penjara, gimana mau keluar-keluar? Oke? Nah, jadi kalau ini betul-betul pemeriksaan bukper, bukti permulaan, Bapak harus tanggapi dengan serius ya Pak Ferry. Tetapi kalau ini bukan bukper, nah ini yang menarik nih ya. Kalau ini bukan pemeriksaan bukper, berarti justru si petugas pajaknya yang error. Dia yang error nih. Mana boleh dia panggil-panggil orang lain, nggak boleh ya. Kalau bukan pemeriksaan bukper, nggak bisa tuh dia panggil-panggil orang lain untuk memverifikasi urusannya Pak Ferry, nggak bisa. Nah, kalau ini bukan bukper, Pak Ferry boleh nih laporin orang-orang itu ke kantor polisi. Laporin aja Pak kantor polisi, pelanggaran kerahasiaan data pribadi Pak. Gitu aja Pak, laporin kantor polisi Pak. Kalau bukan pemeriksaan bukper ya, karena nggak boleh. Bukan pemeriksaan bukper, lu nggak boleh panggil-panggil orang lain untuk data pribadi gua, nggak boleh. Gua bisa laporin polisi. Nah, Bapak boleh Pak laporin polisi ya, kalau itu bukan pemeriksaan bukper. Tetapi feeling-feeling gua, ini jangan-jangan arahnya ke pemeriksaan bukper ya. Kalau pemeriksaan bukper, arahnya adalah kantor polisi, kantor penjara ya Pak, penjara. Jadi hati-hati Pak Ferry ya. Kemudian yang gue mau tanggapi juga adalah, kok si Pak Henry mengatakan dia dipanggil ke Kebun Siri. Ini entah dia yang blunder atau gue salah dengar gitu ya. Kebun Siri itu kantor Kementerian Keuangan. Kantor pajak bukan di situ, Pak. Kantor pajak itu di Gatot Subroto. Oke, di gedung Gatot Subroto kalau nggak salah ya, Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak ya, DJP.
Jadi ada kemungkinan nih salah Hendy Satrio salah ngomong atau gimana gitu ya. Yang namanya pemeriksaan pajak ataupun pemeriksaan bukti permulaan itu selalu di gedung DJP, bukan di Kebun Sirih, bukan di Kementerian Keuangan ya, bukan. Di DJP itu di mana? Di Gatot Subroto, kantor pusat DJP kalau pemeriksaan bukper, atau di KPP masing-masing atau di Kanwil masing-masing. Kita nggak tahu nih Pak Ferry di Kanwil mana ya. Yang pasti bukan di Kebun Sirih, bukan di kantor Kemenkeu. Nah, jadi kalau si Pak Hendrinya itu salah, sebentar. Kalau si Pak Hendrinya itu salah ngomong, ya udah, berarti kan dia salah. Kan semestinya itu di kantor pusat DJP ya. Ya mungkin Pak Hendri pakai supir atau apa, mungkin dia nggak tahu jalan gitu ya. Jadi harusnya di kantor DJP yang nggak su, oke? Tetapi kalau benar dia tidak salah ngomong, kalau benar dia di gedung Kemenkeu, wah ini berarti memang betul nih Purbaya yang bangsat ya. Memang si Purbaya itu yang bikin masalah ya. Jadi sudah clear ini memang upaya kurang ajar dari si Purbaya supaya bisa supaya bisa melaksanakan upaya pendekatan kekuasaan gitu ya. Kalau memang betul ini ada di Kementerian Keuangan di Kebun Sirih ya, tetapi feeling gue sih ini bukan di Kebun Sirih deh. Feeling gue sih bukan di Kebun Sirih. Nah, tapi kalau di Kebun Sirih berarti itu memang Purbaya yang brengsek ya. Bapak laporin polisi aja Pak, si Pak Ferry ya. Laporin polisi aja Pak. Ini upaya kriminalisasi, upaya pemerasan, upaya intimidasi gitu aja Pak ya. Kalau emang betul ya di Kebun Sirih ya. Oke, sekarang pendapat gua untuk Pak Purbaya ya. Nah, Pak Purbaya, ayo dong, Pak ya, come on katanya si Prabowo ya. Jangan kayak anak kecil dong Pak ya. Masa dikit-dikit Bapak nyerang orang pakai kekuasaan gitu ya. Kalau memang benar ya Pak Purbaya yang melaksanakan ini, yang memerintahkan ini ya, Pak Purbaya mungkin perlu lebih banyak belajar. Kita tuh negara demokrasi Pak. Negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat ya. Lu lihat tuh Donald Trump. Donald Trump dianjing-anjingin sama masyarakat, gak ada masalah Pak, santai aja deh Pak, cuek aja, sama wartawan aja deh sampai saling berantem, nggak masalah Pak. Tetapi tidak boleh menggunakan upaya hukum untuk menghantam orang, ya, tidak boleh menggunakan instrumen kekuasaan untuk menghantam orang Pak, nggak boleh, ya. Ngomong boleh, action tidak boleh Pak, jangan pakai action gitu Pak ya. Pak Purbaya mesti hati-hati juga ya, jangan sampai seperti si Jokowi ya, mau menjarain orang tapi kalah di pengadilan ya, malu si Jokowi itu ya, mau menjarain si Dokter Tiva kalah di pengadilan, malu banget ya, malu Pak. Jadi Pak Purbaya sebaiknya yang gini-gini nggak usah lah Pak ya, nggak usah. Kalau betul ya Pak Purbaya melaksanakan ini, nggak usah lah Pak ya, nggak usah. Hentikan aja pemeriksaan ini Pak. Ya. Oke, kan tadi gue berpendapat bahwa Pak Hendy Satrio nggak usah hadir ya ketika pemeriksaan untuk orang lain ya. Ngapain sih ngurusin anjing di rumah aja Pak, ngurusin kucing di rumah aja Pak, nggak usah ngurusin begituan. Tetapi berbeda halnya dengan Pak Ferry. Nah, Pak Ferry yang sudah dapatkan yang kena surat Pak Ferry nih. Nah, terlepas dari apakah itu hanya SP2DK atau pemeriksaan biasa atau pemeriksaan bukper, menurut gua Pak Ferry harus hadir ya, maksudnya kalau nggak hadir ya pakai pengacara atau pakai konsultan pajak. Intinya jangan dicuekin Pak, jangan dicuekin ya. Gue melihat Pak Ferry ini cenderung apa ya, gaya-gaya koboi gitu ya. Nggak bisa Pak, nggak bisa gaya koboi Pak ya. Ini kalau pemeriksaan bukber Pak, penjara sudah di depan mata. Ya hati-hati Pak, Bapak mesti beresin Pak. Jangan sampai tiba-tiba sudah tersangka, nanti Bapak playing victim lagi. Bapak bilang, saya dikriminalisasi. Padahal Bapak nggak pernah datang, nggak pernah mau beresin baik-baik gitu kan. Oke, jadi untuk Pak Ferry ya, Pak Ferry Altuhin mungkin Bapak perlu paham ya bahwa DJP itu adalah super body, super power apa divisi gitu ya. Dirjen pajak yang maha kuasa. Mereka ini lebih jago daripada presiden, lebih jago daripada undang-undang maupun undang-undang dasar Pak ya. Jadi hati-hati Pak. Dirjen pajak ini kalau Bapak senggol dikit, tetapi kalau Bapak nggak pakai hukum yang kuat, bisa Bapak yang masuk penjara Pak. Hati-hati ya. Dan Dirjen Pajak ini tidak bisa ditaklukkan dengan modal no viral no justice. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Mereka tuh sangat-sangat kuat, Pak ya. Bapak masih ingat kasus Babinsa. Kasus Babinsa aja sampai ketua DPR bikin konferensi pers. Itu si Dirjen Pajak gimana? Dirjen Pajak dengan santainya bilang nggak usah diributin. Nggak ada permintaan maaf, Pak. Nggak ada permintaan maaf. Ya, nggak usah diributin kata si Dirjen Pajak. Udah selesai masalahnya, gitu ya. Ketua DPR loh bikin konferensi pers. Purbaya aja takut sama DPR, ya Pak Dirjen Pajak
tidak ada takutnya sama DPR. Jadi menurut gua Pak Ferry harus menyelesaikan masalah pajak ini, walaupun Bapak berpikir ini adalah kriminalisasi dari Purbaya, tetapi kalau sudah keluar surat pemeriksaan, Bapak harus bereskan secara hukum pajak. Ya, tidak bisa asal no viral no justice, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya, oke. Jadi anyway, terlepas dari urusan politik atau urusan dendam-mendendam, Bapak tetap harus ngeberesin urusan pajak ini secara terang benderang sampai beres, sampai selesai gitu Pak ya. Karena DJP tidak bisa dikalahkan dengan no viral no justice. DJP hanya bisa dikalahkan dengan upaya hukum yang jelas. Oke Pak ya. Nah, kembali lagi Pak Ferry, kalau mau mari kita bahas Pak di podcast terbuka untuk umum, gratis Pak, konsultasi buat Bapak kalau memang mau ya, tersedia supaya bisa menjadi edukasi buat masyarakat. Oke, Pak Ferry dan Pak Purbaya ya, mari kita berteman aja ya. Pada akhirnya kan kita semua akan jadi orang tua, jadi warga biasa ya, nggak usah terlalu dianggap serius lah Pak Purbaya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.